Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustazah gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ustaz, terima kasih ya sudah bisa meluangkan waktunya, waktu liburnya ya, terutama untuk bisa saya wawancarai mengenai pengambilan keputusan Ustaz sebagai kepala sekolah di sekolah kita. Nah, selama ini bagaimana cara Ustaz untuk dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pertama memang identifikasi antara dilema etika dengan rujukan moral itu dikatakan susah, tidak juga, dikatakan mudah tidak juga, karena memang pertama kita harus mengidentifikasinya sangat mendalam. Ya. Setidaknya kita harus melihat rangkaian masalahnya seperti apa, kemudian harus melihat juga tata aturan yang menjadi rujukannya, kemudian juga harus melihat orang yang akan kita ambil keputusannya. Nah, sehingga itulah yang menjadi patokan untuk mengidentifikasi ya apakah itu masuk dalam kategori dilema etika ataupun rujukan moral. Selama antum menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika ini ya, itu bagaimana kalau ada kedua kepentingan yang sama-sama benar dan juga atau mungkin memiliki sama-sama nilai-nilai kebajikan? Ya. Nah, di sini nanti kita akan menimbang di antara kebajikan itu skala prioritasnya seperti apa. Misalkan apakah itu untuk kebaikan individu dalam artian perorangan atau sekutu, atau lebih kepada konteks lebih banyak masyarakat yang diambil, itu salah satu misalkan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat dalam cara pandang yang lain, misalkan apakah kita memandang itu dalam konteks mengikuti aturan atau memang ada konteks rasa kasih sayang terkadang. Ya, itu pasti sifat manusiawi kita untuk menentukan kebijakan-kebijakan tadi ataupun keputusan-keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, kemudian juga tidak menutup kemungkinan kita juga melihat misalkan kalau di sekolah kita ada beberapa memang guru-guru yang memang sudah senior, dalam artian loyalitas mereka juga sudah cukup lama, maka otomatis akan ada perbedaan ya. Akan ada perbedaan kebijakan tertentu. Nah, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi salah satunya memang ada rasa kasihan ya. Kalau kemudian ada loyalitas juga, ya. Dan ada guru-guru biasanya yang sudah setia selama ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Ustadz jalankan selama ini untuk pengambilan keputusan? Ya. Jadi sejauh yang saya lakukan, yang pertama saya melihat dulu apa nih problem dan masalah. Yang kedua kita analisis juga, analisis dalam artian mengambil dalam konteks hukum-hukum dalam konteks Islaman itu seperti mana cara memandangnya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga biasanya mengambil masukan-masukan. Ya, kalau saya selaku kepala sekolah biasanya meminta masukan dari penyeming mutu, kemudian juga dari yayasan, dan tidak sedikit juga kita juga meminta masukan guru-guru dan juga orang tua. Nah, itu akan menjadi asbab ya keputusan itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya dari hasil data-data yang sudah kita ambil itu kita olah. Ya, kita olah ya sebisa mungkin diputuskan ya bersama atasan-atasan kita, sehingga keputusan itu tidak keputusan pribadi sifatnya, tapi keputusan bersama. Nah, kemudian keputusan-keputusan yang ada ya tetap terus dievaluasi, ya bahasa kitanya direfleksi lah ya, direfleksi. Nah, ya ada kala keputusan itu bisa berubah menyesuaikan kondisi ya, kemudian ada juga terus ditetapkan untuk menjaga kedisiplinan barangkali, kemudian meningkat mutu sekolah dan seterusnya. Karena kalau kita mengikuti misalkan keinginan guru ya, terkadang ada sebagian guru itu keinginannya agak santai-santai, slow gitu kan. Misal contoh saja, Ustaz, kenapa nih kita masuknya jam 6.45, kenapa enggak jam 7 atau setengah 8 saja gitu kan. Nah, kalau seperti itu mutu sekolah kita nanti akan berkurang ya, apalagi banyak aspek yang kita lihat ya, kenapa keputusan itu kita ambil, contohnya seperti itu.
Lalu kemudian hal apa saja nih yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan yang bersifat tadi dilema etika tadi ya? Jadi efektivitas itu keputusan itu memang rada-rada sulit dan mudah. Dikatakan sulit dan itu juga sulit ya, karena memang keputusan itu akan teruji setelahnya, bukan sebelumnya. Tapi walaupun keputusan itu bisa kita uji dengan analisis ya, ataupun dengan analisa, tetapi akan lebih realnya di saat keputusan itu telah berjalan. Nah, melihat itu akan terlihat sesuai dengan apa keputusannya. Ya. Biasanya kalau keputusan dalam jangka pendek bisa terlihat ya dalam waktu jangka pendek. Tapi kalau misalkan keputusan itu dalam jangka panjang, misalkan dalam 1 semester atau 1 tahun pelajaran, itu akan kelihatan biasanya ya efektivitas atau tidaknya keputusan itu. Nah, jadi memang ada waktu ya. Oke, luar biasa. Lalu ada nggak hal-hal apa saja nih? Biasanya kan kalau dalam dilema etika, kasus dilema etika ini kan ada tantangan-tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Hal-hal apa aja biasanya yang menjadi tantangan itu? Ya, kalau kita sebagai kepala sekolah di saat mengambil sebuah keputusan sebenarnya banyak tantangan. Ya. Salah satunya tantangan dari guru-guru kita, apalagi berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru, ya. Maka otomatis terkadang sebuah keputusan itu akan membuat ada orang merasa tidak adil, ya. Dan ada juga merasa kurang tegas, ya. Karena setiap keputusan kita itu akan sangat sulit bisa menyenangkan semua orang. Itu yang harus kita pahami. Tapi kita sebagai pelaku pengambil kebijakan ataupun keputusan berusaha sedemikian rupa agar keputusan kita tadi sampai pada titik nilai-nilai kebaikannya, baik itu keadilannya, kebiasaan dan seterusnya. Tapi di saat itu ada yang merasa tidak adil, kemudian merasa terzolimi dan seterusnya, itu akan menjadi bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan-kebijakan berikutnya, ataupun keputusan-keputusan yang ada itu akan menjadi evaluasi dan refleksi untuk dirubah dan dievaluasi. Oke, jadi yang tantangannya itu membuat semua orang senang ya. Itu. Biasanya nih kalau Ustadz dalam mengambil keputusan, ada nggak Ustadz itu punya waktu tersendiri mungkin, ataukah pada saat itu sudah bisa memberikan keputusan atau punya tempat, harus punya waktu sendiri nih untuk mengambil keputusan ini? Nah, kalau terkait itu tergantung dengan apa yang mau diputuskan, ya. Tergantung skala masalahnya seperti apa. Karena memang ada beberapa yang harus diputuskan secara cepat, ya. Ada juga beberapa keputusan-keputusan yang harus memang dianalisis terlebih dahulu, kemudian dirujuk dalam beberapa problem-problem yang lain sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang memang tadi yang efektif. Jadi keputusan tadi tergantung dari problem dan masalahnya. Ada memang bisa diputuskan secara langsung, ada memang butuh waktu, entah itu seminggu, entah itu sebulan dan seterusnya. Tapi nggak menentukan ya? Nggak menentukan, nggak tertargetkan. Nggak tertarget harus ini ya, besok harus ini ya. Karena memang sesuatu yang diputuskan itu kan sifatnya muncul ya. Ada trouble muncul, apa yang harus kita putuskan gitu kan. Nah, contoh kasus aja misalkan terjadi problem terkait dengan guru-guru yang merasa ini baik nih, saya juga merasa benar ya kan, ini sama-sama benar, maka untuk mengidentifikasinya sangat panjang waktunya. Ya walaupun kita bikin skala misalkan 1 pekan selesai, ya belum tentu juga 1 pekan itu selesai, karena butuh waktu untuk mengumpulkan data, harus tanya ke orang-orang yang lain bersangkutan dengan problem-problem tadi dan seterusnya. Ya, harapan kita tadi di saat kita menyelesaikannya kedua-duanya merasa senang gitu kan, dan tidak jadi pertikaian yang guru-guru seperti itu. Paling berat itu yang masalah guru justru ya. Kalau siswa ini terkadang mereka lebih cenderung cepat lah, walaupun biasanya 2-3 hari lah kalau siswa. Karena memang kita juga masih SD ya, dan terutama karena sekolah swasta juga yang tentunya memang problematikanya terutama dilema etika dan harus adil gitu kan, itu lebih berat. Terus ada nggak faktor atau seseorang yang membantu Ustadz dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, sejauh ini kalau kita di sekolah swasta otomatis ada, mulai dari penjamin mutu, kemudian juga yayasan, ya. Kemudian juga kalau kita sekolah yang memang berinteraksi dengan dinas pendidikan, ya juga ada pengaruh ya dari dinas pendidikan itu untuk mengambil keputusan-keputusannya. Dan tidak hanya itu, guru-guru itu juga mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ya. Guru-guru, kemudian orang tua juga mempengaruhi juga keputusan
keputusan kita. Nah, tapi tadi ya semuanya kita baca bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan sekolah ya, untuk jaga mutu sekolah lah intinya di situ. Karena kita memang sekolah swasta punya yayasan Ya. di bawah nama yayasan, jadi Ustaz memang perlu untuk berdiskusi dengan para Petinggi ya. pemangku jabatan yang lebih tinggi ya. Lalu dari semua yang tadi kita sudah sampaikan nih, Ya. apa pelajaran yang bisa Ustaz petik terutama dalam pengambilan keputusan? Ya tadi sejauh yang kita pahami dalam mengambil keputusan itu memang ada perlu hati yang lapang, kemudian hati yang lurus. Dan juga sebenarnya dalam metode Islam itu sudah diajarkan ada istikharahnya sebenarnya. Jadi istikharah itu sebenarnya tidak hanya untuk menentukan siapa jodoh kita kan, tapi sebenarnya untuk memutuskan suatu keputusan itu memang harus diistikharahkan, apalagi itu berhubungan dengan kita ataupun berhubungan dengan guru. Apalagi untuk sekolah itu sebenarnya perlu keputusan-keputusan yang tadi dengan itunya tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak menutup kemungkinan ya dengan guru-guru kita, dengan itu seterusnya itu akan menjadi sesuatu upaya lah untuk kita dilakukan musyawarah. Masya Allah, luar biasa ya. Wawancara kali ini saya merasa senang sekali bisa mewawancarai Ustaz sebagai kepala sekolah dan pengambilan keputusan. Baiklah, terima kasih Ustaz sekali lagi. Ya, semoga hari-hari Ustaz menyenangkan ya. Semoga Allah ridhoi dan mudahkan segala urusan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam, Bu Mas. Bu Mas, alhamdulillah sehat. Masya Allah. Senang sekali Bu Ria, hari ini saya sangat bisa berwawancara dengan Bu, menanyakan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi bahwa kasus-kasus di etika ataupun juga di Baik, bagaimana? Jadi dilema etika ini dalam posisi benar dengan benar ya. Contohnya pagi ini ya, jadi ada guru saya tidak masuk sekolah, anaknya sakit. Tapi di satu sisi kan beliau memang harus bertanggung jawab dengan kelasnya. Ya. Tapi kan di sini ini benar, beliau tidak masuk itu karena anaknya sakit. Dan itu menjadi prioritas juga sebagai seorang ibu. Tapi benar juga kalau saya tidak mengizinkan misalkan ya, karena di satu sisi dia itu tugasnya sebagai guru dan tanggung jawabnya itu ada di kelasnya di mana banyak anak-anak yang harus diberikan pembelajaran pada hari ini ya. Dan sebagai kepala sekolah tentu saya mengambil solusi yang tentunya tidak membuat guru yang bersangkutan itu menjadi galau, menjadi beban untuk mengurus anak. Contoh untuk pendidikan moral. Pernah saya dikunjungi oleh orang yang menawarkan buku ya. Dia menawarkan untuk bazar, misalkan harga buku sekian, untuk sekolahnya sekian. Tapi kan posisi orang tersebut tidak membawa perizinan. Ya, setidaknya kan kalau yang menawarkan buku harus ada perizinan dari dinas pendidikan. Surat mungkin surat pengantar dari dinas. Ya. Walaupun itu menggiurkan, ada ujungnya untuk sekolah ya, komisi ya, fee-nya ya. Tapi kan kembali lagi, ini salah, karena tidak ada perizinan. Sedangkan kita di sekolah ini kan harus koordinasi dengan dinas pendidikan. Kalau tidak ada surat, ya kita tidak melayani. Nah, selama ini Ibu bagaimana kalau untuk mengambil keputusan ya antara dua nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi ada dua nilai kebajikan yang sama-sama benar dan bagaimana Ibu cara memutuskan? Pertama ya, kita ini saya sebagai konsulnya biasanya saya mengidentifikasi permasalahan ini. Setelah melihat dulu permasalahan, nanti keputusannya diambil. Nah, ini bersifat personal. Saya sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan selagi itu tidak memiliki dampak yang besar. Tapi jika sudah bersifat menyeluruh, misalkan ada lagi ya di daerah ketika kami mengadakan kegiatan seperti kegiatan ya, setidaknya kalau tidak ada kontribusi dari orang tua, kegiatan itu tentunya tidak meriah dan tidak
berjalan, dan intinya kan kita butuh kolaborasi ya. Kolaborasi ini bisa dari tenaga maupun materi. Jika memang dalam materi, intinya dengan orang tua ini kan kita itu riskan kalau meminta sumbangan dan sebagainya. Nah itu perlu koordinasi dengan guru, dengan pendik di sekolah ya, yang mengambil keputusan itu bersama-sama. Dan juga melibatkan komuter. Ada nggak langkah-langkah seperti apa atau prosedur yang selama ini dijalankan dalam pengambilan keputusan? Dan tentunya kan ada 9 langkah pengambilan keputusan itu ya. Jika yang bersifat menyeluruh berdampak pengambilan sekolah itu secara signifikan, ada uji publik ya, itu harus uji publik dulu. Apakah ini nantinya bisa membuat genting ya? Apakah ini bisa menjadi bom ya? Jadi kita uji publik, uji legal. Terus lalu ya kita koordinasi lalu kita refleksi selanjutnya dan tindak lanjut apakah keputusan itu bisa kita gunakan sehingga aman. Kalau apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau efektif tentunya melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Jadi walaupun sebagai kepala sekolah itu superior untuk ekosistem di sekolah, tapi efektifnya itu tetap kita melibatkan beberapa pihak yang memang bisa kita libatkan untuk mengambil keputusan. Artinya pertanggungjawaban itu bisa kita ambil bersama-sama. Masya Allah, luar biasa. Lalu hal apa saja nih? Tentunya dalam pengambilan keputusan ini ada tantangan tersendiri kan? Ya, Tantangan apa sih Ibu yang biasanya Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? ya tantangan-tantangan ini biasanya itu kita ada dan juga ada pihak ketiga yang memang ingin menggoyang keputusan kebijakan di sekolah itu suatu tantangan. Tapi mengantisipasinya kembali ya saya sebagai kepala sekolah khususnya itu tentunya ya bisa melibatkan beberapa orang di sekolah kita menjadi aman dan terlindungi dari tantangan-tantangan yang akan membuat program-program itu tidak berjalan sesuai dengan diharapkan. Apa Ibu memiliki waktu tertentu misalnya tatkala ketika ada pengambilan keputusan atau di tempat langsung bisa memberikan keputusan? Jadi kembali lagi jika suatu kejadian yang identifikasi di dalam kita, misalkan personal, itu langsung segera saya tindak lanjuti agar tidak berlarut dan tuntas. Iya, karena tidak enak kalau berlarut tidak tuntas dengan masalah ngomong itu bisa diselesaikan dengan cepat, itu langsung diselesaikan. Tapi jika menyangkut sekolah secara keseluruhan itu butuh waktu, walaupun waktunya itu tidak kita targetkan, tetapi waktunya itu kita lihat sikornya untuk saling koordinasi karena masuk kembali. Walaupun ada waktu tertentu yang memang kita harus cari ya waktu luangnya, tetapi kalau segera bisa selesaikan segera. Jadi memang tidak ditargetkan kapan waktunya tapi memang tergantung sama masalahnya. Masalahnya kalau segera kalau itu segera misal masih kita masih bisa kita atur waktunya kita atur, tapi kalau memang itu segera cepat keputusan kita langsung dengan masalahnya. Dan lalu kemudian ada nggak aktor atau orang-orang yang bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi untuk orang-orang yang membantu itu banyak sekali. Guru, dia pendik yang bisa kita ambil masukan-masukannya ya kita ambil. Jadi masukan itu positif. Ini ke orang tua juga kita libatkan. Biasanya seperti itu ada orang-orang yang membantu. Ada keluarga juga bisa. Oh, boleh ya, suami ya. Nanti kita ini ya, kita komunikasikan. Seperti ini.
didiskusikan pikiran ya. lalu kita imbang dari semua masukan-masukan itu, kita saling kita ambil keputusan yang terbaik dan bijak. Oke, dari semua yang tadi kita bicarakan, ada nggak hal-hal yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang bersifatnya dilema atau Jadi hal yang bisa dipetik itu tentunya kita tidak bisa menghindari sebuah permasalahan yang memang kita identifikasi dari segala hal itu menjadi dilema kita. Karena kan menjadi dilema juga ketika kita mengambil keputusan di mana ini benar, tapi ini juga benar. Kemudian harus ada nilai-nilai kebajikan yang mau kita ambil. Jadi sebagai kepala sekolah, kadang-kadang misalkan sebuah permasalahan personal yang memang bisa kita ambil segera keputusannya itu yang sulit. Tapi kadang-kadang ada ya permasalahan personal itu kita perlu masukan dari orang lain. Jadi hal seperti itu tentunya dukungan sistem ya yang ada di pemerintah di sekolah, dan juga kita tidak bisa egois sebagai individu, tidak bisa egois di mana ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita abaikan. Baiklah, terima kasih Bu, sangat menginspirasi sekali ya. Saya banyak belajar dari Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri 6. Semoga Ibu dilancarkan urusannya. Amin, Ibu juga. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu ridho Ibu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.